Selanjutnya kita akan diperlihatkan dengan dua orang pria bernama Phantom dan bocil tentara yang sedang menyusun rencana untuk menangkap Toshiro. Phantom merupakan seorang jenderal sekaligus mantan bos dari Toshiro. Ternyata dulunya Toshiro merupakan pasukan paling kuat yang berada dalam kepemimpinan Phantom. Sedangkan bocil tentara adalah anak buah dari Phantom. Kembali ke Toshiro, kali ini dia dihadang oleh beberapa orang. Namun dengan tenang Toshiro mampu menghabisi mereka semua. Setelah sampai di toko, ada 3 orang yang berpura-pura menjadi petugas kesehatan. Mereka mendatangi Toshiro untuk menghabisinya. Namun tidak ada seorang pun yang berhasil menghabisi Toshiro. Saat ingin makan dengan sumpit yang ia gunakan untuk menghabisi, datanglah 2 orang pria bernama Orson dan Hikaru. Di sini mereka datang bukan untuk menghabisinya, melainkan menawarkan bantuan kepada Toshiro. Ternyata mereka diminta oleh Ken untuk menjaga Toshiro dan bertarung melawan pembunuh yang mengincarnya. Setelah itu Toshiro pergi untuk menelepon Sachi, tapi tiba-tiba seorang perempuan datang menghampirinya dan langsung menyerang Toshiro. Sachi, gomen. Namun sayangnya perempuan itu tewas di tangan Toshiro. Kemudian dia melanjutkan pembicaraannya dengan Sachi. Dia menyuruh Sachi agar tetap bersama Mori karena dia tidak bisa pulang untuk sementara waktu. Sementara itu Orson dan Hikaru sedang menyiapkan senjata untuk Toshiro sambil membicarakan tentang Toshiro saat masih menjadi pasukan khusus Phantom. Di tempat lain terlihat Phantom dan bocil tentara yang sedang memikirkan cara untuk menangkap Toshiro. Lalu mereka mendapat pesan dari seseorang yang bernama Beast Walker. Dia mengatakan bahwa Toshiro merupakan incarannya dan mereka tidak boleh mengganggunya. Beast Walker merupakan sahabat lama Toshiro yang mempunyai kehebatan yang setara dengan Toshiro. Mereka berdua merupakan pasukan terkuat Phantom. Tapi saat ini mereka tengah bermusuhan karena mereka memiliki tujuan yang berbeda. Kembali ke Toshiro. Toshiro sedang mengunjungi Ken di rumah sakit. Namun saat Toshiro akan pulang, Ken menawarkan diri bahwa ia akan ikut bertarung dengannya. Namun dengan keadaan dia yang masih cedera, Toshiro pun menyuruhnya untuk tetap berada di rumah sakit. Kemudian Toshiro mendatangi Orson dan Hikaru untuk mengambil beberapa senjata yang ia perlukan. Di lain hari saat Sachi keluar dari rumah, ia didatangi oleh bocil tentara dan dibawa ke tempat yang lebih aman. Kemudian Mori memberitahu Toshiro bahwa Sachi telah hilang. Dia telah kehilangan Sachi, namun Toshiro dengan santainya menjawab jika saat ini Sachi sedang ada bersamanya. Orson dan Hikaru yang berada di sana menjadi bingung karena mereka sama sekali tidak melihat Sachi. Keesokan harinya mereka bertiga menyusun rencana untuk menyerang markas Phantom yang terletak di tengah hutan. Orson dan Hikaru akan menyusup lewat samping, sedangkan Toshiro akan memancing perhatian anak buah Phantom yang sedang berjaga. Saat mendengar jumlah anak buah Phantom yang terdiri dari ratusan pasukan taktis, Orson dan Hikaru pun kehilangan kepercayaan diri. Namun sebagai pemimpin sejati, Toshiro langsung mengatakan bahwa adrenalin berlebihan akan membuatmu takut. Jadi jangan biarkan rasa takut itu menguasaimu. Karena seorang pejuang harus bisa mengatasi rasa takutnya. Akhirnya motivasi itu berhasil membuat mereka menjadi kembali percaya diri. Mereka pun mulai beraksi dengan menghabisi anak buah Phantom satu persatu. Untuk memancing para pasukan taktis Phantom, Toshiro menembakkan pistolnya ke arah atas agar perhatian mereka tertuju padanya. Sesaat kemudian para pasukan taktis berdatangan, namun Toshiro berhasil menghabisi mereka semua. Sementara itu Orson dan Hikaru dengan senjatanya mereka menembaki para pasukan taktis tersebut dengan sangat brutal.